Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 8.21 Huruf S karo F ini Mas. setengah 9 waktu ini ya Zimbabwe. Ini siang ya di sini ya, kita siang. Ya. Sore. Ini pers conference Euro. Karena apa namanya? Pelatih mana, Mas? Dari mana, Mas? Pelatih dari mana? Dari kampung ya? Oke. Ya, teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Ngasbon pada malam hari ini. Buat Mas Ugi, kemudian teman-teman yang hadir di Elnos, dan juga untuk teman-teman yang sudah melihat kami dari awal tadi di opening awal di Instagram dan juga di Facebook. Kemudian juga terima kasih untuk Mas Rancang untuk kehadirannya yang akan memberikan sesuatu buat kita di sini. Bagaimana Mas Rancang kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Amin. Amin. Oke. Ini dari acara Ngasbon sebelumnya sudah ada kabar-kabar gimana tentang Ngasbon? Ini karena masih baru nih Mas acara. Iya, kemarin baru keadaan sih. Hari Minggu dikabari sama Bang Uki buat isi acara ini kan. Apa Mas kemarin tentang equipment? Iya, itu tentang equipment. Oke. Ya teman-teman, jadi gini. Untuk tema kita pada malam hari ini tentang equipment, nggak jauh dari dunia sablon. Pakai Z nanti ya. Karena kita berkecimpung di ekosistem itu ya. Kita datangkan pada malam hari ini Mas Rancang dari ARC Steel ya Mas ya, Solo ya. Betul. Yang selama ini pasti teman-teman sudah tahu mensupport kita untuk berbagai alatnya di dunia sablon. Dan tema pada malam hari ini bagaimana memaksimalkan equipment yang pas dengan kebutuhan screen printing di vendor kita masing-masing. Gitu ya Mas Rancang ya, tema yang sudah disampaikan. Iya, di sini nanti rencana yang mau saya sampaikan itu yang dibahas kan karena equipment kan ada banyak proses sablon itu kan kita kan ada di pracetak, cetak, kemudian kan finishing. Nah, ini yang mau saya tekankan nanti di bagian pracetak. Biar nggak terlalu panjang. Iya, nggak terlalu melebar ya. Mungkin bidang-bidang yang lain secara kulit luarnya ya disentuh ya. Iya, Oke. malah dibahas. Misalnya proses pracetak tadi, pracetak itu alatnya apa aja, nanti untuk proses cetak itu nanti alatnya apa aja, dan untuk finishing itu bagaimana. Ya. Itu nanti akan saya sampaikan. Oke. Kemudian juga ini ada Mas Ugi yang juga nanti juga akan membagikan beberapa cerita, beberapa pengalaman juga di dunia cetak. Nanti juga membahas di pracetaknya juga ya Mas ya, sesuai dengan tadi yang sampaikan Mas Rancang. Sekilas Mas Rancang ini bercerita tentang ARC sendiri. Sudah berapa lama? ARC itu berdiri dari tahun 2012, tepatnya itu di bulan Agustus. Kita bulan Agustus 2012 itu dulu awalnya itu adalah kita bengkel pagar ya, saya bengkel pagar bukan spesialisasi di alat sablon. Nah, saya mulai di alat sablon itu buat produk alat sablon itu di tahun 2013 ya? 2013 akhir lah tepatnya. Waktu itu kan karena ada temen suruh nyoba bikin alat sablon, kemudian saya coba dan saya coba pasarkan. Zaman itu saya online kan pakai Kaskus. Ya. Awalnya kita Kaskus ya, zaman itu ya? Awalnya Kaskus, dan kemudian yang ternyata Petramak udah sih Mas? iya pertama sundulkan. Makanya kalau saya misal di chatting sama kawan-kawan customer kan saya biasanya makanya kan juragan. Iya, biasaan dari Kaskus. Jadi memang dari tahun 2013 awalnya itu kan cukup masih biasa sih, masih apa itu namanya, alatnya belum
belum tahap sekarang ya. Sekarang kan udah perhatikan efisiensi teknologi supaya teman-teman vendor sablon itu biar bisa kerja lebih efisien. Ya. Nah di situ kemudian ya sekilas tentang Axil itulah Mas. Jadi kita vendor peralatan sablon yang berlokasi di Solo. 2012 ya Mas? Iya, dari tahun 2012. Yang pertama itu produksinya apa Mas? Untuk ini, pertama kali launchingnya itu produknya apa Mas? Saya awalnya dulu rotary Mas. Rotary? Saya rotary. Itu dari temen sih kan, di saya temen terus bikin kayak gini. Ya kan bikin kayak gini. Oke, coba karena saya pasarkan ternyata ada peminat. Ya. Ada peminat, ya udah saya teruskan, saya fokuskan untuk bengkel ini saya bawa ke bikin produk fokus spesialisasi untuk screen printing. Spesialis di screen printing? Iya. Latar belakangnya Mas, ada di bidang teknik sebelumnya? Sebelumnya kalau latar belakang nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Saya kan kuliah ilmu komputer. Ilmu komputer? Ilmu komputer memang karena di waktu bikin bengkel itu kan karena diajak teman. Awalnya dulu kita 2 orang. Sampingnya potong ayam. Kalau pernah ke boxshopnya Axil kan baunya bau ayam, tai ayam. Ya, jadi kasih Axil. Iya. Waktu itu kalau dari Jogja waktu itu pernah tahun 2017 ya? Iya Mas Bin ya waktu itu ya pernah ya? 2017 ya? Ada acara di Solo waktu itu, terus mampir ke teman-teman Jogja. Ya teman-teman Jogja waktu itu di 2017. Mas Rancang ini saya mau tanyakan, kalau untuk alatnya itu yang sampai pengembangannya saat ini itu dilakukan R&D juga Mas? Iya Mas, cuma apa itu nama selain R&D saya juga dapat masukan dari teman-teman sablon kan karena yang teman-teman sablonnya kebutuhannya seperti apa, nanti kan kita coba mentranslate lah bahasa teman-teman sablon itu ke teknisnya, nanti materialnya apa. Jadi sering audiens sama ini ya teman-teman sablon? Iya pasti gitu ya? Soalnya tanpa teman-teman sablon saya juga nggak mungkin bisa berkembang. Artinya itu ada ini ya, ada simbiosis mutualisme ya? Iya betul. Gitu ya? Betul. Jadi produk yang dikeluarkan oleh ARC itu dikeluarkan ke umum itu sudah di R&D sendiri internalnya ARC ya. Kemudian dicoba ke teman-teman. Iya, nanti dikasih feedback. Oh, Nanti ada feedback. Kurangnya di mana Mas? Nanti anunya di mana? Nanti kan untuk kedepannya jadi semakin membaik. Tantangan yang paling sulit pernah untuk produk apa Mas? Paling sulit itu jujur aja headpress. Malah headpress. Terutama yang ukuran besar. Kalau rotarinya enggak? Karena Mas Rancang ini terkenal rotarinya juga. Iya, kalau rotary sih memang dulu awalnya memang waktu karena kita ngejar mana ya harga kan dulu mikirnya kan harga murah pasti banyak laku, ternyata kan bikin rotary itu kalau misal kita materialnya asal-asalan juga hasilnya nggak bisa laku. Nah dulu waktu awal kan juga ya dapat komplain, dapat masukan dari teman-teman gitu, makanya sehingga rotary ya untuk rotary bisa sampai sekarang bisa bersaing lah sama yang luar-luar. Gitu ya. Kalau Mas Rancang gini, soal efisiensi nih, kembali ke tema yang kita sampaikan di awal, itu berpikir untuk menghasilkan suatu produk yang tadi kan berpikir untuk sampai efisiensinya itu, itu dari kepala itu ditransferkan apa? Spontanitas atau ada blueprintnya atau gimana? Awal-awal itu malah dari keluhan teman-teman sablon. Itu yang pertama. Oke, dicatat. Dicatat. Ini kira-kira kebutuhannya apa sih? Misalnya kalau waktu di proses pracetak itu kan ada dry cabinet, ada meja vakum kan, meja vakum UV. Nah teman-teman kan ini gimana ya supaya hasilnya detail? Ini gimana ya supaya hasilnya bisa cepat? Maksudnya nanti mengurangi error lah waktu nyemprot, waktu lebih mempermudah bagaimana. Nah itu kan awalnya memang dari keluhan teman-teman dulu. Terus secara teknik dituangkan. Jadi secara teknik kemudian saya kan nyoba riset juga. Riset juga. Mungkin dari referensi luar. Oh kayak gini, oh materialnya ini.
kita coba. Kemudian kayak gini, contoh untuk pracetak kan pakai meja vakum. Kita udah setting nih secara dari konsumen itu ada masukan, teman-teman sablowner ada masukan, Mas Rancang secara teknis juga udah masuk, divisualkan dia bagus gitu. Terus alat supportnya misalkan kayak gitu. Alat supportnya misalkan di situ kan berhubungan dengan screen ya. Berarti diperhitungkan juga. Ada toleransi, misalkan kalau misalkan pakai screen aluminium dengan screen kayu, kayak gitu, ada nggak hitung-hitungan batas toleransinya? Kalau untuk meja vakum itu kan ada kayak misal namanya SOP penggunaan. Kadang-kadang kalau misal vakum screen itu kan ujungnya kan ada yang tajam. Oke, paling cuma itu aja sih. Ujung tajam misalnya pakai kayu kan kadang ada yang tajam juga. Nah itu kan perlu diperhatikan. Itu aja sih misalnya untuk itu. Ya, kalau untuk misalnya vakum kan tekanannya sebenarnya kan high pressure itu. Kalau misalnya kita kan kemarin kan kita R&D juga ada toolnya kan untuk ngecek ini berapa bar sih tekanan vakum itu. Ya. Kalau kita ngecek itu kan efisiensi kan di negatif 0,6 bar. Itu kan sekitar kalau dijadikan kilogram tekanannya kan bisa sampai sekitar 600 kilo. Jadi misalnya nanti di dari screen kayunya melengkung atau screennya apa itu namanya, screennya enggak rata, nah itu nanti bisa rata. Kalau vakum yang bagus nanti bisa rata. Jadi hasilnya lebih maksimal. Berarti kalau kayak gitu masih recommended ya untuk pakai kayu? Masih. Hanya perlu diperhatikan SOP-nya tadi kan. Jadi kan kalau misalnya ada yang tajam ditutup pakai busa atau itu pakai kain itu udah cukup. Oke, berarti bisa dipakai dengan beberapa catatan. Betul. Gitu ya. Betul. Itu bisa dikalkulasi ya. Misalkan satu desain ada 12 screen. Gitu. Ya, enak banget, setengah jam selesai kan mas? Setengah jam selesai. Setengah jam selesai kan? Ya. Hampir perusahaan selesai, bisa ngerjain yang lain atau misal katakanlah yang vendor-vendor besar itu biasanya satu hari harus ngabur 50-70 screen. Nah itu kan hari ini harus disiapin dulu nih mas. Kalau nggak kelar kan misalnya dia kan nanti si vendor besar itu biasanya di bagian pracetak cuma satu orang mas. Yang ngeringin itu cukup satu orang, nggak perlu nanti yang nyeting itu ada orang sendiri, ini nanti yang upload ada orang sendiri, yang nge-voice out ini nanti ada orang sendiri. Itu kan jadi lebih efisien lagi, satu orang aja SDM-nya juga efisien? Iya, jadi efisien kan. Hemat di airnya juga ya? Iya. Jadi air yang dipakai mau misalkan dari itu, jadi diputar aja tuh. Oh iya, kalau gitu cerita mas tentang wasbotnya. Ada wasbot. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Pertanyaan. Di tempatnya mas ini ya, mas Udin ya. Dari mana yang tanya? Tanya mas satu, bisa tahu nggak kondisi tertentu di mana? Ini ya, Mas Rodin Saputra itu ya? Iya. Oke. Bisa tahu nggak kondisi tertentu di mana vakum dari meja ambruk sudah tidak memiliki tekanan yang seharusnya, sudah waktunya untuk servis? Ciri-cirinya apa untuk mengetahuinya? Oh, gampang misalnya apa itu namanya tekanannya kurang nanti kan dari blanket itu kan kelihatan daya hisapnya itu kan kelihatan. Oke. Secara visual pun oh ini udah mungkin ada yang bocor terhalus lah. Ya. Terhalus itu Remes-remes ya. Kelihatan. Kalau vakum kelihatan dengan sangat jelas kalau itu. Gitu ya. Jadi secara visual sudah kelihatan karena dari apa blanketnya itu juga nggak terlalu kencang. Nggak terlalu kencang. Tapi gini, walaupun tidak terlalu kencang kadang pun masih bisa kebak. Jadi Masih bisa kebak. Soalnya antara kaca film negatif sama monel itu masih rapat. masih rapat. Cuma memang tekanannya karena kalau tekanan kurang, screen itu belum tekanannya belum belum mentok. Iya betul. Ini yang kedua, untuk perawatan sendiri, langkah-langkah memperlakukan meja vakum, apakah ada hal-hal khusus? Tidak ada, asal sebenarnya sih yang kenapa saya nyaranin kalau pakai vakum saya itu jangan pakai solar atau jangan pakai minyak. Malah nggak boleh pakai solar. Iya, soalnya kan itu memperpendek umur blanket. Memperpendek umur blanket. Blanketnya jadi nanti seharusnya ini bisa dipakai 3-5 tahun. Ini nanti 1-2 tahun udah mulai retak. Ya. Ada yang Oh, gitu ketan. jadi ketat. Umurnya jadi pendek. Jadi untuk pakai
meja vakum itu memang keharusannya sudah tidak memakai minyak ataupun solar. Iya. Minyak goreng juga nggak boleh mas? Minyak goreng masih, cuma ya Ya. boleh sebenarnya boleh, cuma gini ya kan kotor. Kotor ya? Jadi kan misalnya itu harus setelah selesai harus kita bersihnya pakai sabun kan Iya. ribet. Kalau toh kita pakai HPS tanpa minyak pun hasilnya juga maksimal dan prosesnya juga cepat. Kenapa harus dikasih minyak kan? Kita memperpanjang proses kan jadinya. Iya. Lagian pakai minyak goreng kan kita nanti bisa ada trouble seperti moir, seperti nanti HPS-nya itu melar. Ya. Jadi kita waktu ngeregister itu Iya. posisi sini pas, Ya. sini nggak pas, Ya. kiri pas, kanan nggak Ya, pas. itu permasalahan klasik ya. Iya, klasik. Seringkali ditanyakan. Iya, Padahal betul. itu memperlakukan kertas filmnya itu ternyata salah. Iya, sebenarnya kalau hindari lah minyak itu atau solar itu dihindari karena hasil kalau untuk 1-2 warna yang kita gapnya gambarnya agak panjang sih nggak masalah. Tapi kalau untuk yang kita ngejar detail, kita mau hasil bagus, sebaiknya jangan. Ya. Memang memperpendek atau waktu penyinaran kalau misal pakai HPS solar itu kan waktunya jadi separuhnya tadi. Betul. Berpendek cuma kan kita nggak worth it, harus lari itu kan Iya. juga waktu juga. Mending Betul. langsung aja. Berarti kalau hitungan SDM untuk pracetak cukup 1 SDM saja ya. Itu Jadi dari dia ngoles, Ya. ngoles, kemudian milem film sama nge-boss out itu nanti Oh. 1 hari 50 nih. bisa. Nggak capek nih, Nggak capek. Nggak capek. Bisa lebih dari 50 ya. Kemudian juga gini, kalau misalkan kita ngelihat di YouTube gitu ya, studionya, workshopnya orang-orang sana, itu kan clean and clear gitu ya. Ya, Itu bisa berarti bisa diterapkan di workshop kita, sangat bisa. Sangat bisa, ya. Sangat bisa. Kalau mau. gitu ya. Dan juga mencegah cat atau obat abdrop mana nanti akhirnya kena kaos, nanti reject. kayak Iya, gitu. jadi kan mengurangi itu pakai minyak juga kan. Minyak. itu kan bersihnya kan juga. Pemerungsung kepleset gitu ya. Akhirnya gede gitu. Nanti kalau dapur, kalau udah Mengundang semut. Debu ini kan nempel di. Oh iya, apalagi kalau minyak pakai minyak goreng gitu ya, bekas gorengan malam atau 2 hari yang lalu. Iya. Ya, Mas Samto, apa kabar? Jauh-jauh dari Venezuela. Iya. Iya. Ada Nah, Mas itu Samto. tadi yang masalah webbook juga itu. Salah satunya punya lantan itu kan bisa di air itu bisa dipakai daur ulang. Daur ulang. Oh iya, betul. Air yang kita pakai itu pokoknya 1 ember. Jadi kita ngabduk, yaitu 1 ember itu yang nanti dipakai karena udah ada filterisasi. Jadi air bekas sanitizer atau apa dia akan terfilter. Jadi nanti yang dipakai airnya itu aja toh. Jadi penghematan di air sama tidak banyak buang air juga. Nggak banyak buang air ya? Ah. Iya. Nanti Nggak jangan-jangan bang. Iya. Nah, jadi artinya darkroom itu walaupun di dalam kamar itu nanti tetap kelihatan bersih terus bang. Jadi air itu nggak akan kemana-mana. Jadi kelar biasanya habis upload dibilas doang, kelar nanti masukin drying rack lagi, kering langsung gas. Apalagi pas ngabduk itu udah kita pakai trilog, jadi udah disetting segala semua. Nah, katanya trilognya lagi dikembangin. Gitu ya. Ah. Dibantu Mas Ugi ya. Tapi prototipenya udah jadi mas. Prototipe Trilog kemarin sempat nyoba itu untuk yang punyanya orang Mesir. Itu lumayan sih, lumayan. Maksudnya dalam arti gini, kita setelah di Trilog, di Afrika vakum itu masih ada mist. Mistnya itu 1-2 mili, agak besar kan mistnya. Ya. Jadi ini masih kita riset lagi supaya Trilog itu sebenarnya nggak terlalu sempurna. Walaupun punyanya MMR atau yang luar tuh nggak terlalu sempurna juga. Pasti nanti ada final adjustment pakai mikro. Kalau misal pakai rotary, itu nanti pasti harus ada final adjustment. Tapi kalau semisal rata-rata 70% itu banyak masuk. Udah masuk. Kemarin saya nyoba itu berapa screen ya Bang ini? 6 screen itu errornya itu 3, masih lumayan. Jadi ada 50% kan, masih 50%. Jadi
pengembangan Trilog ini masih berjalan ya? Masih berjalan ini. Di timeline mas? Siap, nanti lah sama Mas Bang Uki, nanti dibantu Bang Uki. Kira-kira kurang gimana nanti kan harus nanti mungkin dibantu riset sama Bang Uki nanti. Gitu ya. Kembali mas yang tadi ke soal Wasbud nih. Wasbudnya udah di launching ya? Sudah di launching ya? Kalau Wasbud saya produk lama ya. Biasanya saya kan Yang tadi daun ulang tadi? oh daur ulang Ya. tapi belum di launching, kemarin sempat digerebek sama Mas Anas. Waktu ke Solo kan dia pengen lihat Asana Suak ya? Asana Suak ya, karena kan sempat coba juga dan hasilnya udah bening memang bening. Jadi kemarin saya nyobanya langsung ekstrim ya, kondisi ekstrim. Di dalam Wasbud itu tadi saya kasih tinta plastisol. Ya. Nah, saya campurin tinta plastisol, nanti ini keluar jadi bening enggak mas? Yang keluar itu bisa bening. Jadi ada sistem filtrasinya di bawah Wasbud. Itu nanti ada 3 screen, ada screen lah, ada satu atau dua mungkin cukup. Nanti di situ kan ada gumpalan-gumpalan obat afdru, gumpalan plastisol. Nah itu nanti ketangkap di situ dulu. Iya. Mengendap di situ ya? Mengendap di screennya itu, kan nggak turun ke bawah. Nah nanti di bawah itu ada bak. Ada bak, nanti kan misal nanti airnya udah menyentuh sensor pompa. Nah, pompanya kan pompa ke filter. Keluar ini mau langsung dibuang ke saluran Pembuangan got atau mau di recycle itu bisa. Kalau cuma kalau misalnya kita mau recycle kita butuh bak yang cukup gede ya. Iya. Itu aja tuh. Biasa kalau di pabrik-pabrik besar itu untuk pembuangan sebelum ke luar itu ada kolam ikannya. Ya, dikeringin. Nah, Kering. Kalau di Solo itu pabrik-pabrik batik itu biasanya di bagian luar itu nanti ada kayak bak itu buat bak air kotor. Jadi nanti dibuang di situ dengan bantuan sinar matahari nanti kan menguap dan nanti tinggal baknya buat kayak gitu. Itu yang nanti airnya yang mengalir itu masih ada filter ikan misalnya gitu. Kalau ikannya hidup berarti bagus itu aman buat di luar, dibuang keluar gitu ya. Kemarin sempat nyoba plastisolnya kemarin kan lama agak bau dikit, itu keluar dari filter pun baunya udah netral. Di dia kan ada 2 filter. 3 bang. Ada 3 filter. Ya. Nyoba kan takut salah kan, saya kasih 3. Ada 3 filter. Kalau ada masak lagi Pak, Paham. sama kantor buat Kemarin sih udah lumayan hilang sih bang baunya. Jadi dari bau kaporit, nanti mungkin saya akan update lagi di story atau di post IG saya mengenai filternya itu. Jadi baunya hasilnya kayak gimana perbandingan report filternya itu nanti bagaimana. Mungkin nanti bisa teman-teman stay tune di IG-nya Arsil, nanti akan saya update lagi. Gitu ya. Oke mas. Ini oh ya untuk Arsil sendiri itu udah mengurus hak ciptanya mas? Belum. Oke. Kayak gini, ini kan berbicara tentang ide nih. Kalau barang udah jadi, itu pada bilang itu ide gua, kayak gitu. Iya kan? Itu ide gua tuh, kayak gitu ya. Nah ini ranah hak cipta ini, kayak gitu. Nah ini secara pandangan Mas Rancang ya, kayak gitu ya. Karena ini terjadi nggak cuma di dunia sablon, Bang. Kayak gitu. Sedikit kita bahas sedikit ya. Kayak gitu. Sedikit kita bahas sedikit. Nggak cuma di ranah sablon, di dunia musik kayak gitu. Iya kan? Sama punya calon istri juga itu ide gua tuh gini kayak gitu juga bisa. Ya, kayak nggak terima aja dia nikah sama orang lain kan bisa aja. Nah gitu Bang. Nggak semua di bidang itu aja kan? Gitu. Di dunia sablon juga ini Mas Rancang sebagai termasuk kreator loh, termasuk kreator kayak gitu. Itu gimana sih kamu? Sebenarnya sih kalau dari itu saya sih nyantai aja ya. Mau itu ide saya mau rotelnya mau dibikin kayak punya saya, vakumnya mau modelnya kayak punya saya, atau produk saya dicoba ditiru, itu saya itu nggak ambil pusing. Soalnya gini, apa itu namanya? Sebenarnya produk saya pun itu pengembangan dari, bisa dibilang kan dari referensi luar, cuman saya bikin supaya masuk di medan perang teman-teman sablon di sini. Jadi saya modifikasi supaya bisa sesuai lah, bisa seperti yang dibutuhkan teman-teman sablon di sini. Jadi pada prinsipnya soal kayak gitu dikesampingkan. Iya, sampingkan. Yang urgentnya aja buat teman-teman biar ngebuat enak. Iya, betul. Biar Jadi nggak mau ambil pusing sih Pak itu. Jadi kan kalau kita mau hak cipta itu kan kita kan harus dari
desain gambar, harus detail. Itu kan ongkosnya juga lumayan mas. Jadinya saya sih nggak mau ambil musik ya. Ya, Entar dulu lah, saya skip dulu. gitu ya. Gitu. Jadi prinsip prioritas juga penting ya. Iya betul. Kadang yang gitu-gitu nggak penting, ngambat pikiran, ngambat pekerjaan gitu ya. Iya betul. Jadi kita nggak berkembang terlalu fokus urusan orang lain kan mas. Iya. Diempet aja ya. Betul. Oke Bang. Ini kembali lagi nih ke dunia efisiensi nih. Mas Ugi nih, untuk membuka wawasan soal kesadaran equipment, karena pasti terbentuk sebenarnya soal klasik ya, soal pendanaan gitu ya. Terus juga padahal kalau misalkan itu bisa diolah lagi kan, itu kan malah kalau untuk bisnis BIP-nya lebih cepat, paling nggak bikin sakit kepala gitu ya. Nah, ini Mas Ugi selama ini sampaikan ke teman-teman sabloner baik di kelas ataupun di relasi sablon atau di teman-teman itu gimana Mas? Sebenarnya, aku bilang ke anak-anak itu jauh. Jadi artinya pahami dulu basic dasar dulu dari sablon itu apa, baru nanti dikembangkan. Entah itu kalau memang ada duit, kita mau beli equipment langsung, yang udah enak aja lah, yang penting itu. Tapi kalau kita emang nggak ada, kita bisa DIY, tapi dengan catatan pemahaman di semua equipment, dari mulai settingnya segala semua. Itu kalau nggak dipahami, jadi nanti kita kadang-kadang kayak bikin meja abstruk, tapi kita nggak bisa beli meja abstruk dengan vakum gitu. Nah itu ada contoh umpamanya, kita coba cari yang emang budgetnya kita bisanya bikin nih gitu istilahnya. Itu cuman butuh artinya lampu UV neon gitu, tinggal nanti diatur jaraknya berapa. Itu kan butuh pemahaman dulu Bang, karena pada saat kita paham dengan apa yang kita mau buat, itu nanti enak gitu Bang. Jangan, maksudnya kalau ada kadang-kadang punya duit tapi pemahamannya nggak nyampe ya sama aja Bang, nggak akan ngerti alat itu apa yang dia beli gitu. Malah waste ya. Gitu. Jangan telat. Makanya dari satu. Jadi kalau memang budgetnya nggak ada, DIY. Buat sendiri. Nah, bikin sendiri. Made in the way. Itu. Tapi dipahami dulu artinya. Semuanya bisa dibikin sendiri, semuanya tuh bisa. Itu kalau bicara seperti itu berarti runut ke belakangnya gitu, ini ya soal pemahaman menyablon yang baik dan benar berarti. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum paham menyablon yang baik dan benar itu nggak akan nyampe ke pemahaman alat, kemudian nggak akan nyampe ke efisiensi. Jadi kayak orang kalap aja buka sablon, iya toh, kayak gitu. Modalitas, yang penting terus hajar aja yang penting sakit kepala. Itu gitu ya. Oke, kalau selama ini yang Mas Ugi sampaikan ke teman-teman baik di kelas ataupun di luar kelas kayak gitu, itu untuk pemahaman menyablon yang baik dan benar, itu menyentuh di pracetak dan pasca cetak. Iya, pasca cetak. Gitu ya. Nah sekarang yang soal pasca cetak sering itu diabaikan sama teman-teman yang pracetak ya. Iya. Senangnya udah gesut aja. Iya, enaknya. Gitu ya. Marketingnya rada-rada pusing kalau umpamanya. Makanya kan di awal ada namanya trilog itu Bang. Walaupun bikinan sendiri, tapi kalau dia paham untuk trilog itu nanti pindah dari meja afdruk ke meja sablon, itu nggak terlalu banyak ngatur adjustmentnya tuh nggak terlalu. Oke Bang, sekilas buat teman-teman yang baru gabung ini bisa diinfokan trilog itu apa Bang? Trilog itu jadi sistem setting yang sebelum kita nanti kita afdruk itu nanti pas jadi dari awal warna pertama sampai warna terakhir itu kita setting dipasin dulu, nanti setelah pas itu ada namanya kayak sistem nyablon di stiker. Jadi ada pentokan kanan kiri, dia di press, terus nanti si film ini posisinya nggak ada pergerakan juga, jadi dia nggak perlu dilem di mana, di papan atau kayak biasanya di screennya gitu, nggak usah. Jadi nanti ada sambungan jalan. Kayak contohnya trilognya punyanya MN aja. Iya. Jadi kadang-kadang itu jauh lebih lebih enak. Jadi lepas
Jadi teman-teman bisa ngeliat ya, Trilog itu apa nanti dilihat di produknya MNR gitu ya. Tapi ada juga yang punya Railnet gitu loh. Punya Jadi Railnet. banyak arahnya. Jadi itu mengurangi kita nih pada saat nanti pas nyeting itu nggak terlalu ribet gitu loh, Bang. Walaupun bukan buat mesin matic ya. Iya. Jadi kayak mesin apa kayak Thailand atau apa. Nah, kebetulan di nanti di yang kelas ASN pun ada semuanya itu. Ya. Dari mulai kita nyeting sampai buat proofing, sampai ini nanti proofingan beberapa yang harus jadi di apa dikasihin ke konsumen buat proofingan itu semuanya ada. Oke. Sampai treatment itu buat ngabdruk itu selain equipment ya, ada treatment khusus yang buat supaya kadang-kadang Corel Draw filmnya benar lurus rata, tapi pada saat di abdruk terus bergerigi. Ya. Nah, itu ada treatmentnya juga. Ya, treatmentnya itu terjadi di stream. Terjadinya pada saat kita sebelum ngabdruk. Oh, sebelum ngabdruk. Sebelum ngabdruk itu kita udah treatment supaya ini gimana sih supaya obat abdruk itu lebih ngikat. Ya. Disemprot kenceng kayak mau disemprot Iya. apa juga dia Sering kali toh di beberapa forum di media sosial nanya ini, kok ini bergerigi? Iya. Ada yang bilang pecahnya
di luar. Iya, kita bersaing. Bisa bersaing ya. Kalau di Mas Ugi juga sampaikan teman-teman sabloner Indonesia juga banyak ya vendornya itu dipakai sebagai tempat produksian dan vendors dari luar gitu Mas. Banyak ya, gitu ya. Artinya setiap vendor itu kalau memang mau diterima di luar itu kita dari mulai pemahaman alat, equipment, terus sama juga kan ada beberapa tinta yang maksudnya kalau di luar itu dia bilang ini masih ada toksit Ya. Ngomong langsung. jadi mungkin nextnya Alpasol bisa NPT ya bang, non patelet. Nah, jadi artinya dia udah toksitnya sudah rendah, jadi mungkin bisa dikirim keluar. Tapi kalau yang masih ada toksitnya kayaknya susah bang. Gitu ya. Jadi apa namanya? Memang kalau yang namanya toksit itu ganggu bang. Iya, jadi artinya nggak cuma si apa namanya produksi sama user, tapi biasanya yang sering bermasalah itu di bagian produksi. Apalagi sampai kayak asap banyak gitu kan, Iya. itu udah termasuk toksit bang. Toksit ya. Biasanya kan di apa lampu kuning itu ada kuning kayak gitu. Iya. Betul, minyaknya itu di atas kayak gitu. Terus kadang kalau misalkan udah kebanyakan dia netes itu. Ya, Netes kebakar kena kaosnya jadi reject. ya semacam kayak gitu. Itu salah satu kerugian juga gitu. Jadi jadi harusnya setiap tinta itu juga dipelajarin, alatnya juga dipahamin. Jadi kita ini produksi memang benar-benar bahwa udah nextnya mungkin bisa ramah lingkungan. Jadi vendor itu udah yang aku takut ini kalau udah kita kesana-sana nih apa kita nih nanti diklaim sebagai pembuang limbah. Iya. Betul. Karena kadang juga gini ya, kalau produk itu masuk ke Eropa misalkan gitu, itu kan juga dia ada spek ini produknya ada toksitnya nggak? Iya. Soalnya gini bang, aku pernah dibilang gini, padahal aku pakai produk yang biasa aku pakai toh. Iya. Di sana itu masih nggak percaya kalau bahwa ada beberapa di Indonesia itu pakai produk itu. Cuman kebetulan yang pakai itu kan kebanyakan di pabrik. Nah pabrik itu punya apa sertifikat bahwa dia ngambil di tempat dia itu. Nah kayak kita nih vendor-vendor kecil kan nggak dapet itu loh bang. Itu yang kadang-kadang jadi artinya mereka nggak percaya gitu kalau nggak mereka ada ini ya, ada pemakaian itu. Iya. Nah ini kembali ada pertanyaan. Oh ini nih dari Kino CMYK nih, Bang Ugi duduknya ke tengah dikit, tuh katanya gitu Bang. Ke tengah dikit. Ini dari Mas Irfan Aditya. Dari dulu. Oh? Atasnya ada. Atasnya ada lagi ya? Oh ya oke. Kita scroll ke atas. Yang dari siapa? Ade Pramhel. Ade Pramhel. Jujur saya newbie di dunia sablon sampai sekarang masih benar-benar belum tahu apa yang dimaksud dengan interlock, AM screen, angle. Titip tanya dong Bang, sekilas. Bang Ugi yang menjawab sekilas Bang. Sekilas. Sistem itu sebenarnya ini aja sih bang. Jadi tujuan utamanya cuma nyari kepadatan aja. Jadi mungkin kalau yang sistem interlock atau roseted dan apa temannya itu, Ya. itu dia bermain di angle. Artinya ini yang setahu saya loh ya. Dia cuma bermain di angle untuk mendapatkan kepadatan. Nah aku pribadi aku lebih baik pakai akurat karena udah dapat lebih padatnya. Itu Jadi ada pilihan, terserah mau pakai yang sistem yang itu apa interlock apa segala semua. Nah aku pribadi aku lebih pakai ke akurat karena dia lebih apa mau ngejar padatnya bisa dapat bang gitu. Itu aja sih bang. Jadi tujuannya cuma mengejar kepadatan. mengejar padatan. Nah, Jadi interlock itu. Oke, paham ya. Buat kalau interlokal nggak tahu. Iya. Ada lokalan yang interlock. Iya. Terus kalau mengejar kepadatan Jakarta Bang, padat sama padat merayap. Jadi Gitu. jawab yang itu boleh.
Ini kemudian oke. Yang minta protek sama. Dari Mas Irfan ya ini ya. Mas Irfan Majumapar ya. Oke, terima kasih Mas Irfan pertanyaannya. Ini intinya gini. Sekarang sering mati lampu nih. Terus untuk curing gas yang direkomendasikan untuk meja sablon rotarinya Mas, apakah Mas Rancang akan membuat curing gas rotarinya? Ini Mas Irfan juga penggemarnya ini nih produknya Mas Rancang. Gitu ya. Kalau curing gas, misal kita pakai kantor rotary itu kan gas itu sebenarnya lebih boros daripada listrik. Memang sih untuk misal kita untuk area yang sering mati lampu memang sangat membantu. Cuma kalau misal dari segi running cost itu lebih tinggi. Katakanlah kita mau pakai gas, cuma dengan area nih 40-60. Kalau misal kita pakai yang elemen untuk gas yang di meja panjang itu paling kan butuh 3 biji buat ngover area segitu. Nah itu kan sangat boros sekali. Padahal kan yang kita pakai satu aja, pengalaman teman-teman yang pakai curing gas di meja panjang itu 3 kilo melon itu cuma habis di 5-6 jam. Jadi durasi 5 sampai 6 jam. Durasi 5, kalau 3 elemen kan berarti kan nanti jadi Lipat. 2 jam ya? 2 jam 20.000. Oh ya. Jadi apa namanya kalau udah tekanannya ya. Itu kuncinya digoyang-goyang Bang. Gitu. Coba lihat di tukang martabak. Kalau udah habis itu, ini digoyang-goyang nanti angkanya Goyang-goyang Bang. Iya. Digoyang Bang. Nanti keluar Bang habis digoyang. Soalnya kemarin pernah ada bilang, jadi pada saat dia awal dia pasang panas itu dapat stabil, pas udah gas mau mulai api, dia mulai ini dia harus ngulangin lagi. Ya, karena nggak mateng ideal. Iya. Kayak yang di awal. Itu tujuannya. Udah ada yang buat bikin Nggak seperti itu. pakai solar. Pakai solar. Pakai matahari. Oh nggak dikit-dikit gitu. Nggak ada Bang, jadi produk yang sekarang ini mungkin bisa lebih murah, jadi nggak perlu baterai, jadi pemakainya langsung. Jadi kita pokoknya butuh listriknya pokoknya 3.000. Nah itu langsung dari matahari itu aja. Jadi nggak perlu baterai, dia langsung. Besok bisa bikin ini solar guard. Ya, Iya kan? Nah, saya kira, Bang. kuring. Iya. Curing gitu ya. Oke, itu salah satu pandangan dari Mas Rancang kenapa nggak bikin curing gas buat rotari? Iya, belum bikin masalahnya pasti boros. Kalau misalnya mau dibikin sliding otomatis seperti itu kan ya mana ya? Ya masih ngirit curing gas listrik ya Mas. Maksudnya itu. Hitung-hitungannya gitu ya. Itu kan running cost-nya itu masih ngirit listrik di listrik. Jadi saya enggak dulu ya, enggak bikin itu dulu. Lagian kita ngontrol gas itu kan variabelnya kan banyak itu, tekanan angin sama tekanan gas kan. Nah kadang ruangan vendor teman-teman kan beda-beda. Ada yang semi terbuka, ada yang tertutup. Nah itu kan sangat berpengaruh di elemen gasnya itu nanti sampai keluar apinya bagaimana. Jadi nggak konsisten. Hasilnya juga sebenarnya nggak konsisten. Oke. Jadinya agak takut di situ sih sebenarnya. Nah, makanya kenapa belum saya keluarin yang khusus untuk rotary itu. Wah, saya oke. karena itu. Ini penjelasannya saya apresiasi sekali nih Mas. Apa namanya? Mas Rancang berarti juga untuk mengeluarkan suatu produk itu nggak cuma karena permintaan ada, terus juga memperhatikan situasi kondisi vendor, kayak gitu. Ya juga memperhatikan psikologi para pekerjanya, entah itu nanti membuat hawanya panas, jadi kerjanya nggak nyaman, kan itu juga pengaruh ya, safety-nya kayak gitu ya. Iya, kalau untuk gas sih sebenarnya nggak safety. Iya. Pasti nggak safety. Dan itu ada tulisannya untuk rakyat miskin itu loh, yang Yang itu atau punya saya di koper Pak. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan hijaunya itu nggak kelihatan. Ada covernya jadi nggak kelihatan. Aman jadi. Itu tuh aduh nyakitin bener ya. Gimana caranya ngilangin itu tuh yang khusus untuk rakyat miskin itu tuh? Pakai bright gas. Cuma ongkosnya jadi lebih ngeri gitu. Gas pink itu ya? Gas pink ya. Oh enggak, pink itu Magenta, anak sawah. Iya. Magenta. Jadi itu ya, Iya. nggak serta merta ya
bikin ini tapi ada lingkungannya gimana, kosnya itu sebenarnya dihitung, masih value-nya masih di listrik kayak gitu ya. Ya, kalau misalnya untuk vendor yang maksudnya udah running bisa dibilang besar itu tidak mungkin saya nyaranin pakai gas. Udah listrik aja, itu pas lebih efisien, jauh lebih efisien. Kalau listriknya mati berarti belinya genset. Ya, Genset Ya, Mas itu. Irfan. Boros mas, genset mas. Oh, boros. Oh ya, pakai minyak bumi gitu ya. trafo sendiri mas biasanya. Trouble sendiri. Trafo. Oh, trafo. Trafo sendiri Trafo PLN. sendiri. Oh, oke. Mending invest di situ kan, jangka panjang kan. Misalnya tempatnya nggak kontrak, segala lagi nanti tempatnya saya kontrak mas, waduh. Ya memang susah. Iya. Lah, iya, betul. Iya kalau mau diurut-urut jadi memang ini ya udah ya tutup dah, nggak usah usaha yang lain aja gitu ya. Iya kan, kalau cari ya. Karena sebenarnya udah Terus nanti dikasih jalan keluar. Saya bikin apa itu namanya opsi kan. Gini misalnya itu kan katakanlah ini gas, lain gas nih pakai yang listrik. Jadi semisal selain gas ini nanti pakai listrik halogen yang rendah yang 3.000 buat 2.000 atau 3.000 itu Oh. runningnya sama kok. Smooth juga ya? Runningnya nggak apa bisa udah nyanyi speednya si gas ya. Oh, Dan itu kan lebih costnya running lebih rendah. pas runningnya lebih rendah. Jauh lebih rendah. Ada gas. Kalau kecuali pakai gas yang subsidi tadi sih memang kalah. Iya. 20.000 3 kilo. Iya. Kadang itu kalau misalkan lagi jarang juga mahal juga kan. Kayak gitu. Kalau lagi jarang kan juga harganya nggak sesuai harga eceran tertinggi, nggak nyelesain masalah Ya, juga. nanti kan kalau langganan gas gitu kan dikira jualan soto. Oh iya. Bukannya punya vendor sablon. Iya, satu hari habis 5 mas. Iya, benar. Ini kayak punya pecel lele nih usahanya. Oh ininya habisnya belinya gas melon gitu. Datang ke vendor itu tumpukannya bukannya screen rak screen gitu enggak ya, rak itu gas melon. Kayak gas melon. Iya. Kira agen nanti. Dikira agen. Oke. Kuyan mas. Terus ini nanti akan ada door prize ya, Mas Udin? Godok Maksudnya? wedang, godok banyu deh. Oh, Mas Udin lagi masak air. Biar matang. Iya. Masak air biar matang. Kembali nih Mas untuk bicara efisiensi. Itu berdampingan dengan budgeting. Ada solusi lah yang dikasih ini. Ini kita bicara maksudnya begini ya Mas. Realistisnya teman-teman di lapangan. Bener. Jadi gini, misal katakanlah kalau saya kan adanya vakum. Misalnya ada teman yang tanya mas atau bikin yang biasa dong, misalnya ada. Kadang pun saya nyaranin ke vendor lain. Saya nggak selamanya Anda tanya saya, Anda harus beli produk saya. Iya. Gitu. Jadi nanti cuma kendalanya gini-gini. Tapi kalau misal budgetnya begitu kan karena masuknya itu ya udah pakai itu dulu aja. Nanti kan semoga nanti usahanya berkembang, bisa upgrade ke punya saya gitu. Iya, karena kadang orang itu membeli itu juga fanatisme merek kayak gitu ya. Ya, bisa Nggak, jadi. bukan. Jadi faktornya banyak kok. Pemahamannya harus masuk, terus kegunaannya terus masuk di harga. Mas Rangkang juga kasih ada gambar atau budgetingnya untuk bisa sekian, di tempat lain kan masih Ya, gitu ya. Selain itu kan juga kayak misal tanya Mas kok harganya segitu ya, spek saya 2 mili asli bisa dipotong 2 mili asli. Nah itu kan kalau misal budget tidak masuk, ya udah ini ada vendor di Solo, katakanlah di Solo itu ada beberapa vendor equipment yang lain seperti A, B, C, D. Nah itu kan saya kasih tahu supaya bisa konsumen yang pilih. Ini kan dari spek soalnya harga dan spek itu nggak bisa bohongi. Iya. Kayaknya di situ. Mas ini tadi bicara tentang pracetak. Ini boleh sedikit ke pasca cetak ya. Pasca cetak untuk alat dari Mas Rancang ini berarti sudah memproduksi rotari. Kemudian apa aja bisa disebutkan? Kalau punya saya itu nanya. ya rotary, Ada rencana buat meja rotari otomatis mas dari Vlog Studio. Oke nanti. Mungkin yang buri. tunggu tanggal mainnya ya mas. Tunggu tanggal mainnya nanti kita kan aktif baru proses bangun nih workshop baru. Rencana di situ nanti untuk R&D-nya Artil, selain R&D-nya Artil nanti juga di situ nanti untuk tempat display. Rencana nanti mau karena kita bikin temanya itu industrial efisiensi, jadi arahnya itu kita mau ke situ. Arahnya ke situ. Iya, betul. Tunggu tanggal mainnya, Mas.
Tadi pertanyaannya itu ya, yang dari Orang tekon langsung ya, tidak liwat IG. oh lagi. Oh, Iya, iya. Oh. Ternyata punya IG dia. Iya. Oh, Mas Santo nggak punya IG. Enggak, dia Friendster ya. Orang, iya. Lebih lama lagi. Iya. TikTok, tapi TikTok punya Santo. Iya. Harus. Snapchat. Bigo. Bigo lah punya. Micet. Oh, micet. Oh. Buat nyari orderan. Iya. Micet ya. Iya. Statusnya mencari Iya. rezeki. Nanti apa namanya kayak micet itu yang di sekitaran kita 10 km yang mau pesen kaos gitu ya. Kok ngerti? Iya. Kok paham? Kalau Bang Ugi open BO ya Bang? Iya, open BO. Bimbingan Open online BO. sablon. Bimbingan online. Betul. Iya, bijaksana sekali. Iya. Ada Harus bijaksana sedikit. Iya, ini teman-teman di sini ada teman-teman dari Jogja, dari Solo hadir juga secara langsung memberikan support buat acara ini. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, teman-teman ini ada yang hadir di tengah-tengah kita, boleh diperkenalkan. Ini dengan Mas siapa Mas? Vendornya kenalkan. Mas Apri Stronger Jogja. Nah ini kalau yang ini dari tim Elnos. Kemudian juga ada Mas Aprizal dari Boncel. Salah ya? Mas Boncel dari Fly Hard Inc. Ya, nanti ya minta waktunya Mas. Fly Hard itu apa? Panganan opo kono. Ada Mas Inu. Nggak kelihatan ini di ini loh. Oh, tuh Mas Inu. Oh, makin iya. Oh, iya. Paham. Iya. Oke. Mas Inu dari Terima kasih Mas Inu buat kehadirannya. Ada Mas Indro. Silakan ini Mas-mas dari Uzbekistan. ABC. Silakan Mas. Namanya Anton dari Subvensi di Solo. Oke. Mas Anton ya. Dari Solo. Nah ini dia. Kamu anak ASN ya? Ya Solo. Oke. Mas Anton. Oke. Silakan Mas. Andi dari Vlog Studio. Oke. Oke. Mas Indro dari Indro Stream. Simple ya? Bisa ya? Indro Stream. Jenenge dewe. Silakan Mas. Mas Dewi dari Brodilog. Oh ya, satu vendor. Oke Mas, silakan. Tupang dari Red Bull. Lu ngalangin, Bu. Jogja ya? Septian dari Sang Sablon. Silakan Mas. saya Doni dari Ramel Sablon. Ya ini Mas Ferry. Dari mana Mas? Dari tadi. Pemegatan. Ya silakan. Oh ini dia nih. Ini nih. Ayo Mas. Dari Sidoarjo Rifki. Mas Darut minimalis. Mas Wahyu minimalis. Ya ini Mas. Silakan Mas. Dragon Ball. Mas Monokrom dari Daru. Itu tadi Mas ini ya. Mas Puspo. Silakan dari mana? Mas Sandy Yuda dari Revolusi. Oke, Jogja Mas ya Jogja. Oke, kita kasih aplaus buat teman-teman kita yang hadir. Terima kasih buat kehadirannya. Masih pakai protokol kesehatan ya. Tadi enggak, ini udah swab semua Mas. Iya. Jadi kita udah aman. Tadi di perempatan Bukisan tadi Mas. Iya. Iya. Ada itu dicelek-celek doang. Terus juga apa tadi ada mau masuk 3.000 orang gitu. Kita wah ini nggak bisa gini nanti ya toh Suruh masuk. udah segini aja udah di anti swab anti apa antisipasi ya deh gitu Anti migrasi. oke anti migrasi beda lagi. Kemudian ini untuk Mas Ugi nih cerita sedikit tentang ASN. Nanya Mas Ugi aja jangan sama Mas Santo, beda nanti repot.
Ini Mas Ugi katanya buka kelas nih. Ya gitu. Yang dipelajari apa aja, Mas? Sebenarnya yang buka kelas sih bukan saya. Buka warung. Ini main lempar-lemparan ya udah. Jadi ada ide pengen sesuatu yang beda, tapi paling tidak ada pilihan lah. Bukan menjadi pesaing tapi pilihan tujuannya. Nah, di satu sisi aku kalau garap sendiri gak mungkin karena aku butuh orang manajemen juga yang paham, bersama orang teknikal juga yang pasti. Nah dari situ semula sesosok Daru dan sesosok Daru Monocrot. Songgok itu Pak. secabul apa kan ya. Ya dari situ ngobrol bertiga, akhirnya terrealisasi untuk kelas ASN ini. Dan ASN sendiri sebenarnya saya nggak maksudnya untuk menemukan jadi ASN itu nggak kepikiran untuk itu. Cuman Daru bilang ASN aja enak, ntar kayak pegawai negeri banget dong, tak bilang gitu. Cuman dia bilang beda ini bang, cuman akademi sablon. Nah akademi itu sendiri kemarin apa bang? Akademi itu kebanyakannya apa? Sebenarnya ada. Iya, siap kerja gitu. Ajar kala pandemi. Jadi awalnya seperti itu, Bu. Jadi bukan akademi yang dibilang akademi tuan Sekolahan nah, gitu bukan. Jadi dari situ Biasa aja kali. LPK kita LPK ya. Itu loh yang buat belajar setir mobil Nah. ini LPK. Lembaga Pendidikan ntar Keterampilan. barengan sama Ganesha bareng. Jadi dari situ realisasi untuk kelas itu. Jadi materi-materinya sebenarnya dari mulai pracetak, troubleshootnya tuh gimana, terus dari nyetaknya semuanya juga ada di sana. Jadi mulai dari kita nyeting, pisah warna, sampai nanti di print out menggunakan print out manual atau print out yang dengan menggunakan software. Terus nanti di ngabduknya itu kita juga dapat caranya gimana supaya dapat detail atau gimana, semuanya dapat semua. Sampai nanti cara gesutnya pun kita pelajari, semuanya dapat semua nih. Jadi nanti yang biasa bermain namanya biasanya simulator itu untuk warna-warna tipis itu kan kadang-kadang susah. Nah itu ada trik-triknya segala semuanya. Jadi artinya di kelas ASN ini lebih mempelajari troubleshootnya. Jadi yang biasanya kita sering bermasalah itu lebih banyak dipelajari materinya. Itu salah satunya teknik kelas. Oke, terus juga di situ juga ada pemahaman alat gitu ya. Nah, salah satu yang paling ini ya sebenarnya aku sih nekanin supaya di kelas ini kita tuh bikin vendor punya misi dan visi ke depan untuk apa vendor ini. Jadi nanti ada kita mau upgrade alatnya yang mau seperti apa, modelnya seperti apa yang untuk sesuai dengan vendor kita gitu loh. Jadi nggak serta-merta cuman beli aja gitu, tapi nggak tahu penggunaannya. Jadi di kelas ASN sendiri di situ dipahamin semuanya satu persatu. Oke, jadi terjawab untuk basic dasarnya itu bagaimana menyablon dengan baik dan benar. Itu yang pertama ya. Iya. Kemudian nanti lanjut ke pemahaman. Bagaimana memahami terus logikanya berjalan. Ya. Kemudian juga untuk diterapkan di proses sablonnya itu sendiri ya. Kayak gitu ya. Iya. Terus besok ini rencananya ada kelas atau gimana, Mas? Oh iya. Kemarin ada kelas, kayaknya kelas untuk yang plastik ya. Jadi yang mungkin masih pengen tahu tentang plastik, ada kelas untuk tanggal 3. Jadi di situ ada treatment khusus yang selama ini banyak trouble. Prototipenya udah ada sih di mini workshop 1 dan 2. Jadi itu mereka yang udah jalan gitu. Cuman mungkin beda materi sama yang mini workshop 1 dan 2. Tapi ini lebih ditekankan kita troubleshootnya di mana gitu loh. Jadi nanti kadang-kadang yang paling bermasalah itu, soalnya aku catat di kelas yang mini workshop 1 dan 2 itu trouble pertama tuh adalah screen jebol ya.
Ya, sering itu screen selalu jebol. Gitu. Jadi kalau nggak ada treatment itu juga sama aja bang. Kita mempertahankan umpamanya kerjaan cuma 30 pieces tapi cuma 12 udah jebol gitu kan. Yang jebol screen-nya apa aplikasinya? Aplikasinya. Kalau screen-nya jebol ya kayak intro aja. Gitu. Jadi kelas yang nanti di Plasat itu sedikit beda. Mungkin ada tambahan dari yang mini pertama mungkin gitu loh. Jadi kalau mau ikut silahkan langsung daftar ke Mas Daru. Jadi intinya di situ kita lebih banyak ke troubleshootnya di Plasat gitu. Nanti di hasilnya itu nanti di tiap vendor-vendor aja yang dia artinya dia pahamin untuk Plasat itu dia maunya arah kemana. Cuman kita kasih tahu ini stepnya kayak gini trouble. Nanti untuk hasil akhirnya dari tangan si vendor aja yang masing-masing biar punya karakter masing-masing. Karena kemarin yang mini workshop 1 dan 2 itu beda-beda karakter karena masing-masing yang ngolah lagi gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu aja. Jadi troubleshootnya yang banyak diolah di sana di kelas Plasat itu. Nanti itu ada reguler tiap bulan ya Mas? Oh, sama yang reguler itu tiap bulan ada 2 kelas basic sama kelas advance. Jadi yang kelas basic itu kita pelajaran pertama dari settingan vektor, bisa warna vektor, sama ngupload yang benar seperti apa, sama nyeting yang benar seperti apa. Ada materi pengenalan software? Pengenalannya ada. Kebetulan kita kasih tahu nggak? Ya, boleh ya. Jadi untuk yang basic itu nanti kita pengenalan pertamanya menggunakan apa? Bisa warna Ulti Group. Jadi kita dapat ada kerjasama sama Ulti Group. Jadi setiap siswa itu bisa jadi daftarnya mau daftar plus sama Ulti Group atau tanpa Ulti Group. Jadi bebas untuk milih. Kalau nggak mau pakai Ulti Group ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau, nah di situ nanti ada pengenalan untuk Ulti Groupnya segala gitu. Jadi biar yang basic dasar ini untuk pengenalan simulatornya jadi lebih paham gitu. Nanti mau pindah ke advance-nya lebih gampang pindahnya karena di situ kan yang advance itu bermain logikanya yang harus jalan. Karena menggunakan simulator proses itu warna 1 ketemu warna kedua itu akan mendapatkan warna yang baru gitu aja. Jadi di kelas basic tadi sudah diperkenalkan tentang proses separasi ya, gitu ya. Betul bang. Walaupun ada vektorannya, ada vektoran. Nah, di sini ada vektoran yang dulu biasanya kita copy paste, tapi nanti ini akan jauh lebih gampang, lebih mudah tanpa copy paste itu aja. Dan dirangkum kesemuanya itu adalah prinsip bagaimana nyablon yang baik dan benar. Ya, betul. Jadi Dari nanti, mulai ngupdruknya, dari mulai ya treatmentnya barang semuanya dapat. Dari mulai dapat ordernya. Ya kalau nyari orderan masing-masing lah bang. Oke. Jadi itu ya udah di kelas basic itu tuh sudah diberi pembelajaran untuk mengenal pecah separasi, kemudian alatnya juga, beberapa treatmentnya juga, gitu ya. Ya betul bang. Dan kalau misalkan di kelas advance itu biasanya menjawab kehausan para sabloner yang pengen lebih. Ya. Terus untuk yang kelas di luar reguler itu kayak besok ini ada kelas cat gitu, itu yang sifatnya itu sebenarnya sifatnya nggak terlalu, maksudnya kata tiap bulan. Jadi nanti ada beberapa mungkin nggak Plasat, mungkin ada nanti kelas special effect, kelas dicat atau kelas rubber, itu semuanya ada nanti gitu loh. Jadi kita mungkin nextnya nih kayak di 2022 ya, itu mungkin musim rubber lagi kayaknya. Jadi paling nggak coba nanti bisa ada apa namanya, bisa terrealisasi lah untuk kelas rubber. Oke. Itu ini ya, apa namanya, beberapa hal yang disampaikan di kelas ASN. Ya, jadi materi-materinya sama yang next projectnya gitu. Dan pada prinsipnya kita cuma memperkenalkan aja, karena di luar itu juga
beberapa teman, beberapa senior juga yang menyampaikan materi-materi tentang ini ya, dunia sablon ya. Kita cuma ya saling melengkapi lah, saling melengkapi supaya para teman-teman yang berkecimpung di sablon itu makin banyak sangunya gitu ya, ilmunya gitu ya, gitu. Dan beberapa dari teman-teman ini saling mengisi juga, nggak menimbulkan nggak menimbulkan hal-hal yang nggak enak di luar itu. Gitu. Karena semuanya kita ini ya di satu kolam yang sama gitu, satu kolam yang sama, kita cari kekaryaan di situ, kekaryaan itu dihargai, dapat dihargai, kemudian di materi kayak gitu bisa dapat itu ya, kita di kolam yang sama gitu. Baik, kembali lagi ke Mas Rancang, Mas Rancang. Untuk ini Mas, kalau di alatnya Mas Rancang ini kayak gitu, yang kemarin sudah diciptakan, sudah dikreasikan. Ini untuk apa namanya? Biar teman-teman tahu juga untuk drying cabinet speknya gimana? Kalau yang standar itu saya Ada pakai. keluar berapa? Ada dua kan. Yang satu kan yang kecil yang ukuran 8 screen maksimal 50-70 ya. Jumlahnya 8 screen Ya, itu wattnya 2.500 sama satunya yang besar, agak besar ya, itu bisa untuk screen all over, jadi screen 100 cm masuk ya, 70 kali 100 masuk, 80 kali 100 masuk, itu speknya 3.500 watt. 3.500. Rata-rata itu untuk pengeringan berapa menit? 8 menit 8 menit. 8 menit udah siap. Pakainya apa Mas? Ini Kita- elemen atau Kita pakai kalau itu elemen yang jenis sirip, jenis sirip? jenis sirip, dan itu yang perlu diperhatikan sih kalau drying cabinet itu airflow-nya. Airflow-nya. Kita mau pakai blower yang model yang bagus sekalipun atau yang yang kenceng, benar-benar kenceng, kalau airflow-nya itu kurang bagus, itu nanti rataannya juga nggak bisa rata. Karena kita masukkan 8 screen ya, yang kering nanti cuma bagian bawah. Bagian oh iya bawah, sorry, kena moisture bawah, biasanya bawah, kayak bawah sendiri itu kurang kering lah, itu kan makanya perlu ada sistem sirkulasi penggantian udara yang baru, sama ini ada exhaustnya. Kalau punya saya itu udah ada kayak gitu, Jadi airflow-nya mesti diperhitungkan. harus diperlukan. Nggak cuma itu panas, atau panasnya pun juga nggak boleh sampai over. Kalau punya saya kan speknya itu misalnya panas maksimal itu kan bisa di dalam drying cabinet itu kan sekitar 70-80 derajat. Tapi rata-rata kebutuhannya sih 60 derajat kan. Jadi di dalam itu seperti kayak hair dryer raksasa gitu. Oh iya. Oke. Kalau pematangannya kan 40 sampai 45 derajat. Angka pematangannya ya? Iya. 40 sampai 45. Abdrukan. Bukan itu 40 sampai 45 derajat. Hmm. Jadi itu udah matang. Itu ideal segitu ya? Ini jangan sampai juga, kadang-kadang kan ada yang sampai kulitnya panas. Itu juga Ya. Ya. Nah, kalau untuk apa namanya, yang tadi drying cabinet ya, Iya, drying cabinet. Kemudian untuk washboardnya, yang saya masih mau tanyakan tentang washboard ini. Ya kita itu apa namanya, referensinya dari mana Mas bisa sampai filterisasi atau Referensi dari luar sih. Dari luar, jadi saya sering buka dari MNR atau si S-Rock. Mereka kan biasanya kan lebih terdepan kan. Iya. Untuk masalah efisiensi. Kemarin kan juga sempat pikiran bikin yang terakhir ini kan karena inspirasi dari S-Rock itu. Ya bikin yang kecil, sistem kecil untuk ini masuk kalau untuk kelas home di Indonesia itu masuk. Makanya saya kemarin coba bikin protes seberapa efisienkah ini alat. dan itu bentuknya itu tinggi, panjang, lebar, dimensinya itu udah idealnya segitu. Kalau idealnya segitu kan, nanti kan ada pompa misalnya, airnya udah menyentuh level sensor, nanti kan dia kan ke pompa langsung. Jadi itu kapasitasnya kemarin kalau nggak salah sekitar standarnya itu sekitar 25 liter. Oh gitu. 25 sampai 30. 30 liter nanti dia nyedot. Nanti dia nyedot sampai habis. Sampai habis. Oke. Jadi nggak mungkin sampai
over nanti. Iya, gitu ya. Ini tadi saya dengar informasi ARC workshop mau ada pengembangan. Itu alamatnya Mas di mana? Ya itu di Mojo Solo RT 04 RW 7 kan ya itu. Jadi dekat dari workshop lah Mas. Cuma terpaut berapa meter ya? 500 meter. Jadi misalnya nanti ada teman-teman katakanlah mau lihat mau demo pengen nyoba, nanti kita sediain di situ. Jadi langsung mau penasaran, ada yang mau konsultasi lebih ngobrol lebih enak. Ya, Itu rencananya besok di konsepnya apa? gini, kalau punya saya itu kan nanti ya cuma display aja tuh, display alat-alat saya. Selain itu kan juga rencana juga mau bikin vendor juga ini. Mau bikin kan saya kan display nganggur. Iya. Nah, mungkin nanti kan selain kan biar bisa saya juga bisa R&D-nya kan lebih sering kan karena ngerjain orderan jadi tahu oh ini order kayak gini ada trouble kayak gini. Ternyata nanti solusinya gimana. Nah, itu nanti biar lebih intens lagi pengembangan produknya biar bisa lebih intens lagi. Jadi selain itu nanti dibikin untuk display, niat saya nanti juga untuk running sekalian Untuk gitu. itu sekalian. Iya. Tapi berarti kalau untuk warehouse-nya masih di tempat yang lama? Masih untuk tempat produksi masih lama di situ khusus hanya untuk display. Showcase-nya gitu ya. Kantor yang baru gitu. Oke gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini atau yang dari sosial media? Ada? Mas Ruli tadi tanya. Tapi kayaknya buat Bang Udin nah. Oh iya ini Mas Udin. Oh ya. Gimana Mas Udin? Ini juga dari ASN ini Mas Udin. Jangan ngumpet aja loh belakang kamera. Iya, apanya gitu? Ya nanya kemarin ada yang mau dititipkan tanya kemarin tentang apa ARC Steel. Itu udah diwakil Mas Indro tadi. Oh dari Mas Indro tadi ya. Enggak. Gitu ya. Oke. Ini sama satu Mas Indro kemarin ada yang tanya Mas. Untuk Mas Indro. Soal ini Mas, soal tension Mas. Gitu. Karena katanya tension itu berbeda-beda, bisa request tension gitu. Gimana Mas Indro? Kalau untuk tension sebetulnya sudah ada SOP-nya Om. Sudah ada standarisasi dari pabrikan sendiri. Tapi terima custom. Kalau Mas Indro terima custom ya? Custom itu kembali lagi ke pengguna juga. Kalau kita request tension boleh dibilang ekstrim, takutnya nanti sobek, komplain. Kalau untuk material pelangkanya juga bisa. Enggak maksudnya Mas Indro ini tetap melayani untuk konsumen yang custom ya? Bisa ya? Tetapi tetap dikasih wawasan gitu ya. Kalau misalkan customnya dengan batas toleransi sekian gitu ya, karena pasti alatnya yang dihasilkan juga beda misalnya gitu ya. Tetap dikasih informasi soal itu ya. Tapi kalau untuk custom tension saya rasa nggak banyak teman-teman Om yang pakai. Jadi kebanyakan pakainya yang standar. Kalau Yang standar. 120 paling 21 itu sudah bagus. Gitu. Jadi biasanya itu custom ukuran aja ya, pelangkanya gitu. Yang banyak Range kebanyakan yang mendominasi pasar 460 456 paling sering digunakan. Dan biasanya lifetime-nya screen itu bicara penggunaannya konsumen itu sendiri ya. Ya kembali lagi ke individu. Cara memperlakukannya. Ya Gitu ya. anggaplah ngerawat screen kayak kita ngerawat barang yang memang berharga buat kita. Iya. Bisa jadi. Oke, ada lagi? Oh, ada lagi pertanyaan, Mas Boncel? Tadi di Facebooknya, tadi saya ngeliat ada yang dari Uganda. Enggak ada. Nggak ada. Mas Ruli tadi tanya kapan punya vendor nggak kontrak lokasinya tapi nggak tahu buat siapa tadi. Buat Mas Udin Pak. Oh iya. Gitu ya. Oke. Waktu sudah jam 22:10 kayak gitu ya.
Ini ada closing statement dari Mas Ugi, dari Mas Rancang, ataupun juga dari teman-teman yang hadir di sini. Silakan dari Mas Ugi terlebih dahulu. Closing statement aku sih ya simpel aja sih. Buka vendor itu harus punya misi dan visi ke depannya. Pengen apa? Itu aja. Visi misi. Buya. Visi-misi ya. Oke. Kalau dari saya hanya Visi-misi gue ya, Bu. semisal untuk customer yang atau pengusaha sablon yang ingin alat, maksudnya kita untuk sampaikan alat itu kan ya disesuaikan budget aja. Misal katakanlah belum sampai ya jangan dipaksain, kan masih ada mungkin ada trik lain mungkin dari ASN yang untuk menyikapi katakanlah ini bang saya pakainya cuma apa itu namanya meja duduknya adanya gini, kira-kira buat maksimalin alat yang ada itu seperti apa. Oh iya. Gitu. Jadi maksimalin dulu aja yang ada itu bagaimana, baru nanti misal ada dana beli yang maksudnya advance sekalian, jadi Ya. bisa hasilnya bisa lebih ini kelihatan profesional. Jadi ada nilai plus juga kan di situ Ya. kan untuk customer, jadi Betul. bisa lebih menarik customer kan di situ. Jadi magnetnya ya. Iya betul, gitu aja. Oke. Pemahaman berarti kayak gitu juga salah satu solusi itu pemahaman pola kerja ya. Gitu. Untuk ngakalin soal budgeting alat yang harganya masih di atas kayak gitu. Jadi pola kerjanya diefisienkan dulu, coba gimana yang tadi Mas Ugi sampaikan, apa DIY dulu gitu ya. Nanti setelah udah berjalan running vendornya, baru cari alat yang advance, nanti jadi value tersendiri buat vendor itu untuk jadi magnet ya. Investasi Untuk semisal untuk profesionalisme. Oh iya, diri profesionalisme. dengan customer, misalnya kita Betul. mau post di Sosial akun media. sosial media, Iya. kita mau show off ke customer ini Iya. saya pakai alat kayak gini yuk. Cuma buat ordermu gitu kan. Iya, betul, betul. Ya kan ada nilai totalnya, Iya. customer kan mikir wah ini profesional ini. Orang awam kan mikirnya kan dari. Iya. Jadi itu bisa salah satu dari. Malah jadi trik marketing ya? Iya, jadi aset yang. Iya, Oh, betul. iya. Passion dapat. Iya, iya, betul, betul. Closing statementnya itu bang. Pasiennya dapat. Iya, iya, iya. Jadi ya gayanya dapat, Efisiensinya juga dapat bang. efisiennya dapat. Gitu. Oke, kayak gitu. Ya teman-teman, terima kasih buat kehadirannya dari teman-teman Yogyakarta dan juga teman-teman Solo, terus juga teman-teman yang sudah menyaksikan di sosial media kami. Magelang. Mana? Magelang. Oh, Magelang juga ada ya? Ya, ya. Kemudian juga apa namanya, acara Ngasbon ini ada rencananya akan bergulir tiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda, yang pastinya update buat teman-teman dunia sablon. Kemudian juga kita berusaha untuk menyajikan narasumber juga teman-teman yang berkompeten di bidangnya, yang ada prestasi kekaryaannya di bidangnya masing-masing. Kemudian juga tidak menutup dari Jogja atau dari Solo, mungkin besok dari Bandung, dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari misalkan Eropa. dari Eropa, Zimbabwe misalnya. Ada. Bocoran dikit Ya. buat Ngasbon bulan depan. Ini kayaknya temanya lebih ke mixing sama tinta. Mixing sistem ya? Mixing sistem tinta dan penggunaan tinta. Itu aja yang nanti. Ya mungkin nanti ada narasumber yang lebih Iya. Gitu ya. Karena itu soal mixing penting juga ya. penting banget. Daripada nanti udah jadi produk dikasih ke konsumen reject, nggak Nah, sesuai. itu salah satu. Ataupun nanti pas buat kebanyakan Iya. catnya ini waste banget lah, nggak mesti kepake untuk order berikutnya, Ya, gitu ya. betul. Dan kebetulan kan ada mitra dari Alpasol juga loh. Iya. Jadi paling tidak besok lebih banyak di penggunaan Alphasolnya. Itu juga menyangkut bidang IT-nya ya. Ada sistem buat mixing warna. Ya. Di Alphasol ada atau pakai punyanya RGCC bisa. Jadi ini juga bersinggungan dengan teknologi ya. Ya, Teknologi betul, ya. Pak. Gitu ya. Mengurangi buang tinta kebanyakan. Resiko reject ditolak oleh konsumen. Yang pasti sih kalau tinta itu apa artinya sisanya banyak itu kan lumayan bang kalau dikali setahun
berapa kilo kita ngebuang. Walaupun itu, cuman kan sebenarnya tinta itu kan ada kadaluarsanya toh. Kalau udah kadaluarsa itu yang jadi sering terjadi perubahan. Biasanya cuman ngeflash atau kuring cuman 20 detik, ini bisa lebih gitu loh Bang. Biasanya trouble begitu kalau udah kadaluarsa. Terus terjadi tidak efisien juga gitu. Oke. Kemudian singkat untuk kelas ASN. Untuk kelas ASN juga akan dibuka tiap bulannya. Teman-teman dapat mengikuti perkembangan berita-berita kelas selanjutnya itu di media sosial juga. Kemudian juga kita terima request teman-teman dari luar kota untuk bisa kita belajar bareng kayak gitu ya. Kita juga buka kesempatan. Pokoknya gini, kita berkarya di kolam yang sama, kita cari persamaan, kita cari enaknya kerja, menghasilkan materi, dihargai, menjauhi perselisihan, menjauhi hal yang tidak baik, tidak berkenan. Pokoknya damai-damai aja, enak aja gitu. Peace ya. Yang enak-enak aja, cari kayak gitu. Cari duit enak kan. Damai-damai aja, nggak ada ribut sana ribut sini, saling menghargai kayak gitu. Gitu aja sih.